Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lebih, tidak kurang, dan tidak apapun, Allah telah memberikan kenikmatan kepada saya sehingga saya saat ini masih bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi saya ini adalah sesuatu yang baik. Entah bagi orang lain apakah itu yang saya sampaikan itu baik atau tidaknya, karena setiap manusia itu mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri. Ada kalanya manusia itu merasa dirinya hebat, ada kala manusia itu tawadhu. Masih dalam satu pertanyaan tentang orang Islam. Sejatinya orang Islam itu, apakah orang Islam itu tahu dan memahami tentang Islam itu sendiri? Orang Islam mempunyai Al-Quran, dan apakah orang itu mengetahui isi daripada Al-Quran? Karena kelak nanti akan dipertanyakan, man kita buka apa kitab. Kalau kita menjawab kitab kita itu adalah Al-Quran, maka disitulah Al-Quran akan menjadi saksinya. Kalau kita benar-benar mengerti tentang Quran, mentaati Al-Quran, berarti kita itu sudah bisa membaca, maka Al-Quran pun akan mengatakan betul, orang itu adalah orang yang mengenal saya dan tingkah lakunya yang ada seperti di dalam saya. Tapi apabila orang itu mengenal Quran hanya sekedar mengenal, maka ketahuilah, apabila kita ditanyakan oleh malaikat, "Man kita buka apa kitabmu?" Kitabmu Al-Quran, kitabku Al-Quran. Tapi begitu Al-Quran menjadi saksinya, maka Al-Quran pun mengatakan, betul, orang itu kenal Al-Quran, kenal saya, tapi tingkahnya tidak mengenal saya. Jadi bagaimana bisa dikatakan kita ini adalah orang Islam, yang sebenarnya orang Islam kalau kita sendiri saja tidak mengerti isi daripada Al-Quran? Apa syukur-syukur bisa baca Al-Quran saja? Itu. Karena di sini ditanyakan pertanyaan, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Katanya kamu itu membaca Al-Quran, ngerti Al-Quran, tapi kenapa kamu tidak beramalnya atau amalnya itu seperti yang ada di Al-Quran? Maka banyak orang Islam yang mengaku dirinya kenal Al-Quran, tapi kenyataannya tidak kenal Al-Quran, maka jadinya zalim, jadinya tidak adil, jadinya hawanya itu meluap-luap, pengen menguasai, karena tidak punya kontrol untuk bagaimana mendapatkan kehidupan yang berkah. Itu tidak ada. Yang ada
Orang itu adalah orang yang puas dengan kekuasaan, puas dengan takhta, puas dengan hartanya, apapun untuk mempertahankan takhta, harta, dan kuasaannya akan dilakukan. Karena apa? Karena mereka itu sudah diliputi hawanya hawa duniawi, bukan hawa Al-Quran. Maka kontrol tentang kehidupan yang secara real sebagai orang Islamnya itu sudah kosong. Karena yang diandalkan adalah bukan pengertian dari Al-Quran. Di dalam kehidupan manusia itu ada susahnya dan ada gampangnya. Itulah sudah biasa karena di Qur'annya sudah dikatakan fa innamal asri yusran, innamal asri yusra. Itu kalimat yang mengatakan apabila saya lagi sesungguhnya saya itu lagi disulitkan, ya Allah, sesungguhnya saya pula juga pengen dimudahkan. Apabila kita pengen mendapatkan kebijakan dari Allah, maka di situ di Al-Quran juga ada. Yang sekarang itu banyakkan orang itu pinter menafsirkan, pinter kata akli, pinter kata akal sendiri-sendiri. Tapi tidak tahu bahwa akal itu tidak ada apa-apanya, karena yang kuasa itu bukan akal. Yang kuasa itu adalah Allah. Al-insanu tafsir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya sekedar menafsirkan. Sehebat apapun manusia itu hanya sekedar menafsir secara akal, di dalam akalnya. Tapi kalau nyawanya sudah dicabut, maka tidak akan ada artinya. Apabila orang yang itu punya ilmu mengerti tentang Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan suatu keberkahan. Jadi disitulah orang itu antara mengenal Al-Quran dan tidak mengenal Al-Quran, maka disitulah orang Islam ketahuan mana yang kenal Al-Quran dan mana orang itu yang tidak kenal Al-Quran. Maka tempatnya pun akan berbeda. Berbedanya di mana? Orang yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, maka disitulah tempatnya adalah naro, yaitu neraka. Dan sifat di dunianya orang itu, saya yakin orang yang tidak punya kontrol, orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran, pengennya menguasai, berbuat apapun benar kata sendiri, karena tidak ada patokan pedoman hidupnya. Yang benarnya kata Nabi Muhammad itu tidak dipakai, yang ada itu akal dipakainya. Maka orang tersebut akan mendapatkan suatu kesengsaraan, yaitu begitu pertanyaan di alam kubur, maka orang tersebut akan siap-siap mendapatkan siksa pertama. Itulah orang yang kenal Al-Quran dan orang yang tidak kenal Al-Quran. Manfaatnya kenal Al-Quran seperti apa, akan mendapatkan keberkahan. Orang yang tidak mengenal Al-Quran tidak akan mendapatkan keberkahan dan akan jauh daripada keselamatan. Maka bagi orang-orang yang mengenal Al-Quran, maka bersyukurlah. Saya yakin sahabat-sahabat Majelis Jam'iyah Ruwaid yang ada berada dimanapun Anda, kita semua ini, semoga saja Allah memberikan kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran, dalam isinya Al-Quran, sehingga kita bisa menata semuanya kehidupan kita dengan cara yang benar, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Semua itu akan didapatkan karena kita mempelajari ilmu. Ilmu itulah yang akan mendatangkan rahmat, mendatangkan syafaat. Fa insyaallah sahabat-sahabat Majelis Jam'iyah Ruwaid adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sadar dan menyadari betapa pentingnya kita itu mempelajari Al-Quran. Saya akhiri saja. Semoga video ini adalah video yang bermanfaat untuk pengetahuan. Dan nantikan video lanjutnya. Fa insyaallah akan saya lanjutkan dengan yang lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.